Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini di mana kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang boleh kami alami sampai kepada hari ini. Secara khusus hari ini kami kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus agar kebenaran firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-40, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. Diletakkannya di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci, mezbah korban bakaran, ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah ketaatan orang benar. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perikop ini menceritakan tentang pendirian kemah suci oleh Musa. Pendirian kemah suci ini adalah sebagai tempat umat Israel beribadah kepada Tuhan dan juga sebagai representasi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Nah, pendirian kemah suci ini merupakan perintah Tuhan langsung kepada Musa. Kita bisa lihat dalam ayat sebelumnya,
Itulah ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Perintah Tuhan langsung kepada Musa untuk dilaksanakan oleh umat Israel dengan penuh sukacita, baik dengan memberikan persembahan khusus maupun dengan keahlian yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Ini kita bisa lihat di dalam pasal 35 ayat 4 sampai dengan pasal 36 ayatnya yang ke-7. Umat Israel, mereka bersama-sama melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mendirikan kemah suci, dan mereka berpartisipasi baik itu dengan memberikan persembahan khusus maupun juga dengan memberikan keahlian yang mereka miliki yang merupakan karunia Tuhan kepada mereka. Nah, saudara, sebagai umat yang telah dibebaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir, orang Israel mereka melaksanakan perintah Tuhan untuk mendirikan kemah suci tersebut dengan penuh ketaatan, seperti yang diinstruksikan atau diperintahkan Musa kepada mereka. Nah, saudara, berbicara tentang ketaatan, apa yang dimaksud dengan ketaatan? Taat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya tunduk, artinya patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh. Taat juga dapat berarti tunduk kepada wewenang. Taat bisa berarti menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Itulah definisi daripada taat secara umum. Nah, saudara, kata yang mengandung makna taat di dalam Perjanjian Lama, ya, itulah kata Ibrani Shema. Saudara mungkin pernah mendengar istilah Shema Israel, ya, yang dicatat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 kalau tidak salah, ya. Yang artinya dengarlah hai Israel. Shema, dengarlah. Nah, saudara, kata Shema ini memiliki 3 unsur penting, ya. Pertama, itulah mendengar dengan cara menyimak dengan penuh perhatian dan minat, ya. Ketika bicara tentang Shema, ini mengandung unsur seseorang mendengar, bukan asal mendengar, bukan mendengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tidak. Mendengar yang dimaksud di sini adalah mendengar dengan cara menyimak, mendengar dengan penuh perhatian, mendengar dengan penuh minat. Ya, ini unsur yang pertama. Unsur yang kedua dari kata Shema adalah merespons. Bukan hanya mendengar dengan penuh antusias, dengan penuh perhatian dan minat, tetapi juga merespons. Itulah melakukan atau mentaati apa yang sudah didengar tersebut. Unsur yang ketiga, itulah bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi juga memberikan respons. Itulah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi juga semua itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, inilah makna kata daripada Shema, ya, ketika berbicara taat atau ketaatan dalam Perjanjian Lama. Shema itulah memperhatikan, mendengar dengan penuh perhatian, dengan penuh minat, dengan penuh antusias, tetapi juga memberikan respons. Itulah melakukan, mentaati apa yang sudah didengar, dan yang ketiga bertanggung jawab. Artinya melakukan apa yang sudah didengar tersebut dengan penuh tanggung jawab. Shema. Yang berikut, saudara, dalam Perjanjian Baru digunakan kata Yunani hupakouo. Ya, ketika berbicara tentang ketaatan, istilah dalam Perjanjian Baru digunakan kata Yunani hupakouo yang secara harafiah artinya mendengar di bawah. Maksudnya apa? Maksudnya itulah mendengar dengan sikap tunduk, mendengar dengan sikap melayani, mendengar untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya, jadi kata Yunani hupakouo ini, ya,
sepadan atau searti juga dengan kata Ibrani Shema itu tadi. Nah, kata lainnya dalam Perjanjian Baru yang mengandung makna ketaatan adalah kata Yunani peito, ya, yang artinya membujuk. Artinya juga diyakinkan, menaruh kepercayaan, percaya sehingga mengindahkan dan mentaati. Itulah arti kata peito, ya, membujuk, tetapi juga artinya diyakinkan, menaruh kepercayaan, percaya sehingga mengindahkan dan mentaati. Nah, ketika kata peito ini dikenakan dalam konteks atau dalam hal ketaatan manusia terhadap Allah, maka kata peito ini maknanya adalah manusia mentaati Allah. Manusia taat kepada Allah karena manusia berada di bawah kekuasaan Allah. Allah memerintah sepenuhnya atas manusia, dan oleh sebab itu Allah mempunyai hak untuk didengarkan perintahnya oleh manusia, bahkan juga dilakukan perintahnya oleh manusia. Manusia taat kepada Allah karena manusia menyadari bahwa Allah berkuasa atas dirinya, bahwa Allah memerintah sepenuhnya atas dirinya, bahwa Allah berdaulat sepenuhnya atas dirinya, bahwa Allah punya hak sepenuhnya untuk didengar dan ditaati oleh manusia, dan bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, sumber, dan pemelihara kehidupan manusia, sehingga manusia wajib atau manusia sudah seharusnya, sudah sewajarnya lah untuk mendengar dan mentaati Tuhan. Ya, inilah makna dari kata Yunani peito ketika berbicara tentang ketaatan manusia kepada Allah. Jadi ketaatan manusia kepada Allah ini, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ini disertai dengan sebuah pemahaman bahwa manusia harus taat kepada Allah, maksud saya, oleh karena Allah memiliki kekuasaan sepenuhnya atas manusia. Manusia harus taat kepada Allah oleh karena Allah memang memerintah sepenuhnya atas manusia. Dan oleh sebab itu Allah punya hak untuk didengarkan perintahnya oleh manusia, serta dilakukan perintahnya oleh manusia. Ya, manusia harus taat kepada Allah karena manusia memiliki kesadaran Allah itu berkuasa sepenuhnya atas dirinya. Manusia itu adalah milik kepunyaan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah. Allah adalah pencipta. Allah adalah pemilik manusia. Allah adalah sumber dan pemelihara kehidupan manusia. Manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya lah manusia mentaati apa yang menjadi perintah kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, jadi inilah makna atau hakikat ketaatan yang dicatat oleh Alkitab. Manusia harus taat kepada Allah. Itulah karena Allah memang punya kuasa atas hidup manusia. Manusia harus taat kepada Allah karena Allah pemilik diri manusia itu sendiri. Manusia harus taat kepada Allah karena Allah mempunyai hak sepenuhnya atas hidup manusia. Dan karena manusia bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Itu sebabnya sudah seharusnya, sudah sewajarnya lah manusia mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mentaatinya di dalam kehidupannya setiap hari. Inilah makna daripada kata Yunani peito yang berbicara tentang ketaatan. Nah, saudara, dari kata ini, kata peito ini muncul bentuk negatifnya. Apa itu? Itulah apeiteo, ya, yang diartikan sebagai tidak percaya, Kisah Rasul 14 ayat 2, dan juga diartikan tidak taat, Yohanes 3 ayat 36. Ya, inilah bentuk negatif daripada kata peito, itulah apeiteo, ya. Artinya tidak taat, dan ketidaktaatan ini disamakan dengan ketidakpercayaan. Nah, saudara, oleh karena Allah memerintah sepenuhnya atas manusia, oleh karena Allah memiliki kekuasaan sepenuhnya atas manusia, oleh karena Allah mempunyai hak sepenuhnya
untuk didengar dan ditaati oleh manusia, maka ketika manusia taat sepenuhnya kepada Allah, maka manusia pasti diberkati Allah. Sebaliknya, jika manusia tidak taat atau tidak percaya kepada Allah, maka manusia akan mendapatkan hukuman. Kenapa mendapatkan penghukuman? Ya karena manusia adalah milik kepunyaan Allah. Mengapa manusia akan mendapatkan hukuman kalau tidak taat kepada Dia? Ya karena Allah punya hak, Allah memiliki kekuasaan, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Nah, saudara, bicara tentang ketaatan. Ketaatan ini menentukan hidup mati manusia. Di dalam Alkitab kita melihat ketidaktaatan Adam, manusia pertama, ini telah menjerumuskan umat manusia ke dalam dosa, ke dalam penghukuman, dan juga maut. Di dalam Roma pasal 5 ayat 19a dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Kemudian dalam 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ya. Jadi ketidaktaatan Adam ini berdampak kepada seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia akibat ketidaktaatan Adam, mereka terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam penghukuman, dan juga maut. Ya. Tetapi saudara, Alkitab juga mencatat kabar baik. Ketaatan Kristus, Adam yang kedua, telah membawa manusia yang beriman kepada Yesus Kristus memperoleh kebenaran. Apa itu kebenaran? Itulah penerimaan dari Allah. Manusia memperoleh kebenaran dan juga kehidupan. Apa itu kehidupan? Itulah persekutuan kekal dengan Allah. Ini semua terjadi oleh karena ketaatan Kristus kepada perintah Allah. Perhatikan bagian firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 15 sampai dengan 19. Saya bacakan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 19. Ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Dan ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya. Jadi saudara, memang ketaatan itu menentukan hidup mati manusia. Ketidaktaatan Adam yang pertama telah menjerumuskan kita semua ke dalam dosa, penghukuman, dan juga kematian atau maut. Tetapi kabar baik, ketaatan Kristus yang adalah Adam yang kedua, ini telah membawa kita manusia yang berdosa ini, yang beriman kepada Yesus Kristus, pada akhirnya memperoleh kebenaran dan kehidupan. Itulah penerimaan dari Allah dan juga hidup dalam persekutuan kekal dengan Allah. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, ketaatan kita kepada Allah jelas bukan bersumber dari diri kita sendiri, bukan pula bersandar kepada usaha dan jasa kita sendiri, melainkan mutlak anugerah Allah yang mengubah hidup kita
menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Kita bisa hidup dalam ketaatan kepada Allah bukan karena usaha dan kekuatan kita sendiri, ya. Dan memang tidak mungkin, saudara, kita bisa mentaati Allah karena kita semua mewarisi ketidaktaatan Adam. Kita bisa taat kepada Allah karena Allah terlebih dahulu dalam anugerahnya telah mengubah hidup kita sehingga kita dimungkinkan untuk bisa taat kepada Allah. Ketaatan Kristus kepada Allah memungkinkan kita untuk hidup taat kepada Allah. Ya. Yang berikut, saudara, ketaatan ini tidak bisa digantikan oleh apapun, dan tanpa ketaatan mustahilah manusia memperoleh perkenanan Allah. Ya. Ketaatan tidak bisa diganti dengan apapun juga. Ketaatan tidak bisa digantikan dengan persembahan atau korban-korban persembahan. Ya. Perhatikan bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya, istilah mendengarkan di sini bukan hanya sekedar mendengar, saudara. Tetapi kata mendengarkan di sini tercakup juga respons terhadap firman Tuhan. Itulah ketaatan. Ya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya. Saudara, ini merupakan teguran Tuhan kepada Saul. Oleh karena Saul tidak taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan kepada dia. Ya. Di sini kita bisa melihat untuk apa kita memberi persembahan kepada Tuhan jika tidak disertai dengan kehidupan yang taat kepada Tuhan. Percuma. Ya. Saudara memberikan persembahan kepada Tuhan kalau tidak disertai dengan kehidupan yang taat kepada Tuhan, maka persembahan saudara itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya. Untuk apa kita terlibat di dalam pelayanan jika tidak disertai dengan kehidupan yang taat kepada firman Tuhan? Percuma kita aktif di dalam pelayanan di gereja, aktif pelayanan di sekolah, aktif pelayanan di kampus, aktif pelayanan di tempat kerja, dan sebagainya. Jika tidak dibarengi oleh kehidupan yang taat kepada firman Tuhan, maka pelayanan itu sama sekali tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bahkan pelayanan kita itu sia-sia saja di hadapan Tuhan. Untuk apa kita rajin pergi beribadah? Rutin mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah ke gereja setiap hari Minggu. Mengikuti ibadah kategorial Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, di gereja, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, dimanapun itu. Rutin mengikuti kegiatan ibadah. Tetapi jika tidak disertai dengan kehidupan yang taat kepada firman Tuhan, maka semua itu, kegiatan kita itu, rutinitas ibadah kita itu sama sekali tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena ketaatan saudara ini tidak bisa digantikan dengan persembahan kita. Ketaatan kepada Tuhan ini tidak bisa digantikan dengan rutinitas pelayanan kita. Ketaatan kita kepada Tuhan ini tidak bisa ya digantikan oleh aktivitas ibadah kita. Tidak bisa. Kenapa? Karena orang yang tidak taat itu sama saja dia menolak Tuhan dan firman-Nya, dan itu berarti ia sama sekali bukanlah orang yang percaya atau beriman kepada Tuhan. Ya, orang yang tidak taat adalah orang yang tidak beriman. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, pastilah dia taat. Kalau dia tidak taat, meskipun dia sibuk dengan rutinitas pelayanan, rutinitas ibadah, memberi persembahan, tapi kalau tidak dibarengi dengan kehidupan yang taat kepada Tuhan, maka sebenarnya dia menolak Tuhan. Maka sebenarnya dia adalah orang yang tidak percaya. Dia adalah orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Ya.
Selain itu, saudara, orang yang tidak taat, ya, ini disamakan dengan penyembah berhala. Orang yang tidak taat, selain dianggap juga sebagai orang yang tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah, dia juga disamakan dengan petenung. Apa itu petenung? Petenung adalah orang yang melakukan praktek okultisme. Perhatikan 1 Samuel 15 ayat 23a ini. Sebab pendurhakaan, ya, itulah ketidaktaatan, ya, pemberontakan, adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Ya. Jadi orang yang tidak taat, selain disebut sebagai orang yang tidak beriman, atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ini Tuhan juga samakan dengan orang yang menyembah berhala. Sama dengan petenung. Ya, sama dengan orang-orang yang terlibat melakukan praktek okultisme. Ya. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai kita hanya menjadi pendengar firman saja. Ya. Kita tidak cukup hanya percaya dalam arti mendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita hanya percaya dengan mulut saja, pengakuan saja, tetapi tidak dibarengi untuk melakukan apa yang kita percayai, apa yang kita akui dengan mulut kita itu, maka kita sebenarnya sedang menipu diri kita sendiri. Kita pikir bahwa kita ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya kita bukan orang yang mengasihi Tuhan. Kita sedang menipu diri kita sendiri kalau kita hanya percaya kepada Tuhan, hanya sebatas pengakuan di bibir saja, minus, ya, perbuatan praktis kita setiap hari. Ya, kita menipu diri kita sendiri. Kita pikir kita orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kalau kita hanya sekedar mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang disampaikan dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Oleh sebab itu, saudara, betapa kita harus waspada dan harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita hanya bangga status kita sebagai orang Kristen. KTP kita ditulis Kristen. Setiap hari Minggu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tetapi justru perilaku kita menyangkal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kita hanya mengaku percaya di bibir saja, tetapi perilaku kita, sikap hidup kita justru menyangkali apa yang kita ucapkan dengan bibir kita. Kita diperingatkan oleh firman Tuhan, kita sama dengan orang yang menyembah berhala. Kita sama dengan orang-orang yang hidup dalam hubungan dengan kuasa-kuasa gelap. Yakobus menyebut kita menipu diri kita sendiri. Kita pikir kita berkenan kepada Tuhan. Kita pikir Tuhan akan puas. Tuhan akan senang ketika kita mengaku dengan bibir kita, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi justru perilaku kita tidak taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita disebut sebagai orang yang menipu diri kita sendiri. Bahkan kalau kita hanya percaya di bibir saja, tetapi tidak melakukan apa yang kita percaya itu dalam perbuatan kita, maka jelas kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, inilah seluruh pengertian atau pembelajaran tentang ketaatan. Ya, ketika berbicara tentang tema kita pada hari ini, ketaatan orang benar. Yang berikut yang akan kita lihat adalah pengertian dari orang benar. Apa yang dimaksud dengan orang benar? Saudara, bicara tentang orang benar artinya, pertama, orang yang sudah dibenarkan oleh Allah karena Kristus. Roma pasal 5 ayat 1, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. Ya, ini bicara tentang orang benar. Orang benar itulah orang yang dibenarkan oleh Allah karena Kristus. Ya. Apa itu dibenarkan oleh Allah? Dibenarkan Allah artinya, saudara, Allah menyatakan kita sebagai benar.
bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan kita sendiri, melainkan hanya berdasarkan kebenaran Kristus. Ya, Allah membenarkan kita bukan karena Allah melihat di dalam diri kita ada kebenaran, tidak, saudara. Di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Ya, Allah membenarkan kita itu semata-mata didasarkan kepada kebenaran Kristus. Kita dinyatakan benar bukan karena di dalam diri kita terdapat kebenaran, ya. Di dalam diri kita tidak ada kebenaran sama sekali, melainkan karena kebenaran Kristus diimputasikan, atau bisa dikatakan diberlakukan, atau bisa dikatakan diperhitungkan kepada kita sehingga kita menjadi benar di hadapan Allah, ya. Nah, yang dimaksud dengan kebenaran Kristus adalah jasa yang diperoleh Kristus dengan menanggung murka Allah terhadap dosa-dosa kita dan dengan sempurna mentaati hukum Allah. Inilah yang dimaksud dengan kebenaran Kristus. Itulah perbuatan Kristus, jasa yang diperoleh Kristus karena Dia telah menanggung murka Allah terhadap dosa-dosa kita dan karena Dia dengan sempurna mentaati hukum Allah. Di dalam pengakuan iman Westminster pasal 11 ayat yang pertama tentang pembenaran dijelaskan demikian, saudara. Ya. Mereka yang dipanggil Allah secara efektif juga secara bebas dibenarkan oleh Allah. Bukan dengan menanamkan kebenaran di dalam hati mereka, tetapi dengan mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima pribadi-pribadi mereka sebagai benar. Hal ini tidak dikarenakan sesuatu yang terdapat di dalam diri mereka atau sesuatu yang dikerjakan oleh mereka, tetapi semata-mata dikarenakan Kristus dengan memberlakukan atau mengimputasikan ketaatan dan pemuasan Kristus atas mereka, sehingga mereka menerima dan bergantung padanya dan kebenarannya dengan iman, di mana iman ini sendiri juga bukan milik mereka sendiri, melainkan juga adalah anugerah dari Allah. Ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa kita dibenarkan bukan karena di dalam diri kita ada kebenaran. Tidak, kita bukan orang benar. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar. Kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus itu dikenakan kepada kita. Kebenaran Kristus itu diimputasikan kepada kita. Kristus yang sudah menanggung dosa-dosa kita. Dan Kristus yang sudah menjalani ketaatan penuh secara sempurna. Ya, Dia mentaati hukum Allah. Itulah kebenaran Kristus yang dikenakan kepada kita. Dan itu bisa terjadi hanya oleh iman kepada Kristus. Dan iman itu sendiri pun juga bukanlah milik kita sendiri, tetapi iman itu juga dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, inilah anugerah Allah. Ya. Ketika bicara tentang anugerah Allah, tidak ada sedikit pun kita bisa berpikir karena saya. Ya. Ketika berbicara tentang anugerah Allah, kita tidak akan berani berkata, oh itu karena aku, itu karena jasaku. Tidak ada sedikit pun yang bersumber dari kekuatan kita. Tidak. Tetapi karena belas kasihan Allah lah, maka kita dibenarkan. Inilah arti orang benar. Dia sudah dibenarkan oleh Allah karena Kristus dan karena iman kepada Kristus. Yang kedua, orang benar artinya apa? Orang benar artinya hidup di dalam kebenaran. Ya. Orang benar adalah orang yang mencintai kebenaran. Orang benar adalah juga orang yang hidup di dalam kebenaran. Ya, dia sudah dibenarkan oleh Allah, maka sekarang dia hidup di dalam kebenaran Allah. Tetapi saudara, bukan berarti orang benar itu tidak lagi bisa jatuh dalam dosa atau orang yang tidak dapat berbuat dosa lagi ketika masih hidup di dunia ini. Ya. Orang benar adalah orang yang bisa saja jatuh dalam dosa. Tetapi ketika orang benar jatuh dalam dosa, Roh Kudus menyadarkannya dan ia merendahkan dirinya dan kemudian bertobat mengakui dosa-dosanya kepada Allah dan terus-menerus memperbaharui imannya di dalam tuntunan dan bimbingan
Roh Kudus. Orang benar adalah orang yang ketika jatuh dalam dosa, dia mendengarkan teguran Roh Kudus, lalu kemudian bertobat, ya, dan memberi diri untuk dibimbing oleh Roh Kudus untuk terus dalam hidup selanjutnya berjuang melawan dosa. Inilah orang benar. Orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, tetapi juga orang yang hidup di dalam kebenaran. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, masih ada kemungkinan saudara dan saya yang sudah dibenarkan oleh Allah masih mungkin jatuh dalam dosa. Kecuali kalau sudah kita di sorga nanti, maka kita betul-betul akan menerima kesempurnaan dari pembenaran kita yang dikerjakan oleh Allah. Nah saudara, inilah arti dari orang benar, yakni orang yang dibenarkan oleh Allah, bukan karena kebenarannya sendiri, melainkan karena kebenaran Kristus dikenakan kepadanya. Dan orang yang mencintai kebenaran serta hidup di dalam kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan orang benar. Nah, kembali kepada bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat ada dua aspek ketika berbicara tentang ketaatan orang benar. Apa saja itu? Mari kita lihat aspek yang pertama. Itulah berbuat tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Ya. Ketaatan orang benar. Ini diwujud nyatakan dengan berbuat tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Taat berarti berbuat tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, saudara, pembangunan kemah suci ini merupakan perintah Tuhan langsung kepada Musa. Ya, dalam ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kemudian ayat 16 mencatat, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ayat 1 dan ayat 2 Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ya, dirikanlah kemah suci, itulah kemah pertemuan. Dan kemudian dalam ayat yang ke-16 Musa merespons. Dia melakukan apa yang Tuhan firmankan itu tepat, ya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, saudara, kalau kita juga perhatikan dengan seksama ayat 17 sampai dengan ayat 32 ini, kita akan menemukan kalimat-kalimat yang diulang, ya. Itulah kalimat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, ya. Nah, kalimat ini, saudara, kalimat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa ini diulangi sampai 7 kali. Saudara bisa lihat itu dalam ayat 19, ayat 21, ayat 22, 25, 27, 29, dan ayatnya yang ke-32. Ya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Apa maknanya bagi kita? Ya. Maknanya yang pertama, saudara, ini bicara tentang kesungguhan di dalam mentaati firman Tuhan. Ya. Saudara, kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, Musa, dia tidak mau main-main di dalam mentaati Tuhan. Dia tidak setengah-setengah hati dalam mentaati Tuhan. Tetapi dia bersungguh-sungguh, ya. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk memperhatikan setiap detail yang Tuhan sampaikan kepadanya, dan kemudian dia lakukan itu dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kehati-hatian, tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, di dalam bagian ini, saudara, kita belajar bahwa taat kepada Tuhan ini menuntut kesungguhan. Ya. Kita belajar untuk bersungguh-sungguh di dalam mentaati firman Tuhan. Jangan, saudara, setengah hati mentaati firman Tuhan. Jangan sampai kita main-main di dalam mentaati firman Tuhan. Jangan sampai kita kompromi mempermainkan firman Tuhan. Tetapi kita belajar untuk sungguh-sungguh menerapkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sampai kita mengabaikan firman Tuhan. Apalagi mengkompromikan firman Tuhan itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tetapi mari kita memperhatikan firman Tuhan itu dengan teliti. Ya, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan tidak main-main,
dan menerapkan, melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Inilah arti taat. Ya, sungguh-sungguh di dalam mentaati firman Tuhan. Makna yang kedua yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah ketepatan di dalam mentaati firman Tuhan. Taat artinya apa? Taat artinya saudara dan saya tepat melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya dengan tepat, tanpa menambahi atau mengurangi firman Tuhan tersebut. Ya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan Musa tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, tanpa sedikit pun mengurangi firman Tuhan itu atau menambahi firman Tuhan itu. Ya. Taat artinya apa? Taat artinya saudara dan saya melakukan firman Tuhan itu dengan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, dan saudara dan saya tidak akan menambahi, tidak akan mengurangi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Tepat, gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Tepat, lakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah saudara, ada banyak orang yang tidak melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tetapi saudara, dengan begitu beraninya, ya, ada banyak orang menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Misalnya, saya kasih contoh, ya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi dalam sejarah gereja, bahkan di abad yang modern ini, masih saja ada orang yang berani, ya. Dia mengklaim dirinya menerima firman Tuhan. Dia mengklaim dirinya menerima wahyu Allah. Sehingga dengan begitu berani mengajarkan kedatangan Tuhan pada hari, bulan, dan tahun tertentu. Tetapi faktanya justru tidak terjadi. Ya, ada banyak orang saudara yang meramalkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan akan datang pada hari ini, bulan ini, tanggal segini, tahun segini, jam segini. Oleh sebab itu, mari kita bersiap-siap. Padahal Alkitab mengajarkan tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi masih saja ada orang yang berani mengatakan kedatangan Tuhan secara waktu yang dia tentukan dan dia akui itu semua berasal daripada Tuhan. Ya. Inilah yang disebut dengan menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Orang yang seperti itu jangan saudara dengar. Orang yang seperti itu jangan saudara ikuti. Karena dia sedang menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Orang seperti itu adalah orang yang hidup di dalam kesesatan. Yang berikut saudara. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Dan diterima hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tetapi ada orang yang berani mengajarkan bahwa keselamatan di dalam Kristus belumlah cukup. Keselamatan bukan hanya sekedar anugerah Allah, tetapi keselamatan juga perlu ditambahkan dengan perbuatan baik manusia. Ya, atau dengan kata lain, kita kenal dengan istilah keselamatan plus. Keselamatan tidak hanya diterima oleh iman, tapi juga harus ditambah dengan perbuatan baikmu. Ya, sehingga keselamatan tidak lagi anugerah Allah, bukan lagi iman kepada Yesus, tetapi keselamatan adalah kerjasama Allah dengan manusia. Ini merupakan bukti menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Contoh yang lain, saudara. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu kasih, adil, kudus, dan sebagainya. Tetapi ada orang yang lebih menekankan. Ada orang yang lebih menonjolkan kasih Allah dan meniadakan keadilan dan kekudusan Allah. Ya, berani sekali dia meniadakan keadilan dan kekudusan Allah. Ini juga termasuk menambahi dan mengurangi firman Allah. Ya, ada banyak di media-media sosial orang begitu menonjolkan kasih Allah, tetapi meniadakan, ya, membuang keadilan dan kekudusan Allah. Sehingga orang itu berani berkata, Allah itu kasih, maka orang yang tidak percaya kepada Yesus pun pasti akan selamat. Karena dia tidak mungkin membuang kita oleh karena kasihnya yang besar kepada kita. Ya.
Ini tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ini sedang menambahi atau mengurangi isi Alkitab. Alkitab mengajar Allah itu kasih, betul. Tetapi Allah juga adil, kudus. Dia membenci dosa dan harus menghukum dosa. Itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib untuk menyatakan keadilan dan kekudusan Allah. Itu sebabnya Yesus menggantikan saudara dan saya. Itu menunjukkan kasih Allah kepada saudara dan saya. Ada juga saudara orang yang berani mengatakan bahwa ia mendapat wahyu, mendapat firman Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan sama sekali tidak berfirman kepadanya. Itu semua adalah rekaan hatinya saja, tipu muslihatnya saja. Ya, misalnya beberapa waktu yang lalu ada orang yang katanya mengaku diutus oleh Tuhan untuk menghardik COVID-19, bahwa COVID-19 itu akan berakhir dengan segera, tetapi nyatanya justru tidak terjadi. Ya, dia mengaku bahwa dia menerima firman. Ya, dia diutus Tuhan, tetapi apa yang disampaikannya justru tidak tergenapi. Nah, inilah orang yang menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Dan masih banyak contoh yang lain. Oleh sebab itu, saudara, kita harus hati-hati. Kita harus waspada supaya jangan sampai kita menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Dengan cara apa? Pertama, mengaku diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang disampaikan justru malah bertentangan dengan Alkitab. Ya, hati-hati. Masih banyak orang Kristen yang percaya kepada para pendusta-pendusta yang mengklaim dirinya diutus Tuhan. Tetapi apa yang disampaikan, berita yang disampaikan, kok justru bertentangan dengan Alkitab. Mana mungkin Tuhan berfirman, tapi justru firman-Nya bertentangan dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab yang adalah firman-Nya sendiri. Ya. Jadi hati-hati saudara. Jangan sampai kita ikut terlibat menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Itulah mengaku menyampaikan firman Tuhan. Tetapi justru apa yang disampaikan, apa yang diberitakan malah bertentangan dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Kedua, kita memakai firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Atau yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kepentingan kita. Ini dia, harus hati-hati juga saudara. Ya. Kita memakai firman Tuhan untuk memuaskan atau memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kepentingan kita. Ya, sebentar lagi ini kita akan masuk dalam tahun politik, itulah pemilihan presiden dan anggota legislatif tahun 2024. Ya. Nah, hati-hati saudara, khususnya orang-orang Kristen. Jangan sampai saudara memakai ayat-ayat firman Tuhan, memutarbalikkan ayat firman Tuhan itu hanya untuk kepentingan saudara sendiri. Hanya demi supaya keinginan saudara, kepentingan saudara tercapai, sehingga firman Tuhan asal dicomot, diputarbalikkan agar bisa sesuai untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kepentingan dirimu. Hati-hati. Ya, orang-orang Kristen yang mencalonkan diri, ya, hati-hati. Jangan sampai saudara jatuh dalam dosa menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Itulah mengutip bagian firman Tuhan yang hanya untuk mendukung keinginan atau kepentingan saudara. Ya. Contoh lain saudara. Kita hanya suka bagian-bagian firman Tuhan yang berbicara tentang berkat-berkat jasmani saja. Ya, seperti misalnya kekayaan, kesehatan, kedudukan, kemakmuran, kesuksesan, dan berkat-berkat jasmani yang lainnya. Kita hanya suka mendengarkan khotbah-khotbah yang seperti itu. Kita hanya suka bagian-bagian firman Tuhan yang bicara tentang berkat-berkat jasmani saja. Tetapi bagian firman Tuhan yang lain, yang berbicara tentang dosa, bicara tentang kekudusan hidup, bicara tentang penyangkalan diri, bicara tentang pikul salib, bicara tentang mematikan keinginan daging dan hawa nafsu, bicara tentang bersaksi dan memberitakan Injil. Justru kita tidak suka, justru kita menutup telinga terhadap hal itu, justru kita mengesampingkan bagian-bagian firman Tuhan itu. Hati-hati. Kalau memang demikian berarti saudara dan saya sedang menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Ya. Allah membenci perilaku yang seperti itu. Hati-hati saudara. Ya. Nah, inilah dua cara yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Taat kepada Tuhan artinya apa? Taat kepada Tuhan artinya mendengar dan melakukan firman Tuhan tepat. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita tanpa kita mengurangi
atau menambahinya. Inilah bagian yang pertama yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini ketika bicara tentang ketaatan orang benar, itulah berbuat tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua, saudara, bicara tentang ketaatan orang benar, itulah menyelesaikan tugas, tanggung jawab, panggilan dari Tuhan. Ayat 33. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mesbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Saya menggarisbawahi kalimat demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Saya menyebut bagian ini sebagai menyelesaikan tugas, tanggung jawab, panggilan dari Tuhan. Taat itu apa? Taat itu saudara dan saya menyelesaikan tugas, tanggung jawab, panggilan daripada Tuhan. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Musa mengerjakan seluruh pendirian kemah suci tersebut sampai selesai, ya, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tidak ada satupun yang terbengkalai atau tidak diselesaikan sampai tuntas. Semuanya diselesaikan Musa sampai tuntas. Dan kalau kita melihat ayat sesudahnya, kita bisa melihat di situ kemuliaan Tuhan turun ke atas kemah suci tersebut. Mengapa kemuliaan Tuhan itu turun ke atas kemah suci? Kemuliaan Tuhan turun ke atas kemah suci. Ini menandai bahwa Tuhan berkenan atas apa yang dikerjakan Musa. Bahwa Musa telah menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat sesuai seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Luar biasa. Ya, Tuhan perintahkan kepada Musa. Musa, selesaikan pekerjaan kemah suci ini. Musa selesaikan itu dengan sekuat tenaga. Musa selesaikan itu dengan sungguh-sungguh. Dan ketika selesai, kemuliaan Tuhan turun atas kemah suci itu. Ini semua menandai Tuhan berkenan atas pekerjaan Musa. Tuhan berkenan oleh karena Musa telah menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saudara, di dalam bagian ini kita belajar ketaatan adalah mengerjakan tugas, tanggung jawab, panggilan yang Tuhan berikan kepada kita sampai selesai. Bahkan sampai akhir hidup kita seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita selesaikan itu sampai selesai, bahkan sampai akhir kehidupan kita. Rasul Paulus menulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Dia berkata begini, saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, Paulus telah menyelesaikan seluruh tugas, tanggung jawab, panggilan, pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepadanya dengan baik. Dan sekarang dia akan menerima mahkota kebenaran yang Tuhan telah sediakan kepadanya, yang akan diberikan kepadanya pada hari Tuhan nanti, termasuk juga kepada semua orang percaya, kepada semua orang benar, kepada saudara dan saya yang telah menyelesaikan seluruh tugas, tanggung jawab, panggilan, pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada setiap orang benar, termasuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita bergiat mengerjakan seluruh tugas, tanggung jawab, dan panggilan yang Tuhan telah percayakan kepada kita sampai akhir. Sampai selesai, ya, ada istilah sampai titik darah penghabisan, ya, sebagai sebuah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, baik itu dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam gereja, pekerjaan, masyarakat dan sebagainya. Mari kita kerjakan tugas, tanggung jawab, panggilan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita.
dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam pekerjaan kita, dalam masyarakat kita, dan sebagainya. Kerjakan itu semua, karena Tuhan sudah karuniakan itu kepada kita. Kita selesaikan itu sampai akhir, sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Taat berarti saudara dan saya menyelesaikan tugas, tanggung jawab, panggilan Tuhan atas diri saudara, atas keluarga, atas gereja, atas pekerjaan, masyarakat, sampai akhir kehidupan kita. Marilah kita mengerjakan seluruh tugas, tanggung jawab, dan panggilan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Apa saja itu? Itulah hidup kudus. Siap berkorban bagi Kristus dan karena Kristus. Hidup dalam kebenaran, tekun bersekutu, melayani dan mendukung pekerjaan Tuhan, serta giat memberitakan Injil kepada semua orang. Itulah bukti kita mengerjakan seluruh tugas, tanggung jawab, panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai bukti juga ketaatan dan iman kita kepada Tuhan. Saudara dan saya mengerjakan tugas, tanggung jawab, dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara dengan cara apa? Saudara dan saya hidup kudus. Itu tugas. Itu tanggung jawab. Itu panggilan kita. Hidup kudus. Jangan lagi hidup cemar. Berhenti berbuat dosa. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Jangan simpan dosa. Buang dosa. Hidup kudus. Ya. Siap berkorban bagi Kristus dan karena Kristus. Siap berkorban. Waktu, tenaga, uang, ya, pikiran dan sebagainya. Ya. Hidup dalam kebenaran. Ya. Menyelesaikan tugas, tanggung jawab, panggilan itulah hidup dalam kebenaran Tuhan. Teruslah tekun bersekutu, jangan malas. Setialah melayani, jangan mundur karena tantangan dan persoalan. Setialah dukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang saudara saya punya. Ya, dengan apa yang saudara dan saya punya, dukung pekerjaan Tuhan, serta terlibatlah aktif memberitakan Injil kepada semua orang. Baik dengan kata-kata kita, pemberitaan kita, maupun juga melalui kesaksian hidup kita. Ini semua bukti nyata dari ketaatan kita kepada Tuhan. Ini semua adalah bukti nyata kalau kita itu beriman kepada Tuhan. Saudara, orang yang taat adalah orang yang menyelesaikan seluruh tugas, tanggung jawab, dan panggilan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Orang yang taat adalah orang yang menyelesaikan seluruh tugas, tanggung jawab, dan panggilannya sampai akhir, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kepada orang yang taat, sampai kepada kesudahannya, Allah akan mengganjar dengan kemuliaan yang besar yang sudah disediakan di sorga, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun kemuliaan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, mari kita kerjakan tugas, tanggung jawab, dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh, dengan giat, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan kita semua akan menerima kemuliaan yang Tuhan berikan kepada mereka yang taat dan yang setia mengerjakan, menyelesaikan seluruh tugas, tanggung jawab, dan panggilan yang Tuhan percayakan. Nah, inilah seluruh renungan kita tentang ketaatan orang benar. Sebagai orang yang sudah dibenarkan dan yang hidup dalam kebenaran, marilah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Itulah berbuat tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan yang kedua, menyelesaikan tugas, tanggung jawab, panggilan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan karuniakan kepada kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami sudah belajar apa itu ketaatan orang benar. Kiranya apa yang sudah kami renungkan dari firman Tuhan ini kembali membaharui kehidupan kami. Kembali membawa kami untuk hidup di dalam ketaatan. Hidup dalam kesetiaan. Hidup di dalam iman sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dan yang sudah membenarkan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami terus bertumbuh, terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan, secara khusus di dalam menerapkan apa yang sudah kami renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.